Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk terguling di Kabupaten Toraja Utara, 4 orang tewas dan 7 orang luka-luka. Tukang ojek warga Kabupaten Goa ditemukan tewas di tempat merantau di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Hari jadi Dirgantara TNI AU gelar atraksi pesawat dan terjun payung di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Pinrang. Ratusan pedagang di Kabupaten Bulukumba kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak relokasi dari Pasar Cekeng ke Pasar Sentral. Jalan nasional yang menghubungkan antar kabupaten kembali ditutup pedagang. Dengan membawa spanduk, jalan nasional yang menghubungkan beberapa wilayah antar kabupaten di Bulukumba kembali ditutup ratusan pedagang Pasar Cekeng pada Jumat siang pekan lalu. Sejumlah kendaraan pribadi, truk, dan angkutan umum tertahan di lokasi. Ini pun mengakibatkan jalan menjadi macet hingga puluhan kilometer. Dalam tuntutannya, mereka menolak dipindahkan ke Pasar Sentral dengan alasan lokasi pasar baru, sepi pembeli, dan jauh dari tempat tinggal. Sementara Pasar Cekeng dinilai lebih strategis dan telah menjadi pusat aktivitas ekonomi warga selama lebih dari 40 tahun. Semoga tidak dibubarkan Pasar Cekeng. Ya, betul. Itu saja. Jadi ini ada memang upaya untuk dipindahkan, Ibu? Ada upaya, tapi kita sebagai warga Pasar Cekeng mempertahankan tidak. Sudah lama di sini Pasar Cekengnya, Bu? 40 tahun. 40 tahun. Sudah berpuluh tahun ya? Lebih 40 tahun. Dan warga di sini pasar ini menolak ya? Menolak semua menolak. Untuk dipindahkan. Para pedagang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan relokasi. Mereka menganggap relokasi tidak hanya menghilangkan tempat mencari nafkah, tetapi juga memutus hubungan ekonomi yang telah terbangun selama puluhan tahun. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Ya, menjelang tahun ajaran baru, transaksi gadai emas di Kota Makassar mengalami peningkatan. Mayoritas nasabah merupakan orang tua yang menggadaikan emas untuk kebutuhan perlengkapan sekolah. Memasuki pertengahan tahun, transaksi gadai emas mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini juga berbarengan dengan tahun ajaran baru bagi siswa sekolah. Di kantor cabang Pegadaian Jalan Mampanyuki, Kota Makassar, tercatat kenaikan transaksi hingga 2,7% dibanding bulan sebelumnya. Ini dengan nilai mencapai 5,4 miliar rupiah. Jika sebelumnya alasan utama menggadaikan emas adalah untuk modal usaha, kini mayoritas nasabah datang karena membutuhkan dana pendidikan. Harga emas yang terus naik kini menembus angka 1,9 juta rupiah per gram. Ini membuat sebagian nasabah memanfaatkan momentum untuk menambah pinjaman dari barang gadai sebelumnya. Perhiasan emas gelang, berbentuk gelang ya. Saya dapat berapa biasanya, Pak? Tadi ditawarkan 21 juta. Iya, alhamdulillah. Membantu apa sih, Pak? Pegadaian untuk kebutuhan kita. Macam-macam sih untuk biaya anak sekolah, untuk kuliah dan lain-lain. Dan memang rata-rata yang khususnya yang datang menggadai ataupun mungkin menambah pinjamannya, karena kan kebetulan harga emas juga lagi naik, jadi kebetulan nambah pinjamannya. Terkadang mereka memang menyampaikan kebutuhannya itu untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah ini. Jadi khususnya yang kenaikan kelas mungkin ya, dari SD ke SMP atau yang baru masuk sekolah SD ini. Pegadaian memperkirakan lonjakan transaksi ini akan terus terjadi hingga pertengahan Agustus seiring kebutuhan tahun ajaran baru. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Libur sekolah, ribuan pengunjung serbu wisata air Grand Waterboom di Kabupaten Maros. Taman Air Grand Waterboom di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros pada libur sekolah kemarin diserbu warga.
Di lokasi ini beragam wahana menarik seperti water slide, kolam arus, kolam tumpah, dan kolam bermain anak, serta wahana kering Grand Fun lain menjadi favorit pengunjung. Mayoritas pengunjung terlihat banyak dari kalangan pelajar yang berwisata bersama keluarga. Berlibur bersama keluarga sebelum masuk sekolah. Ini berlibur di mana sih? Apa nama tempatnya? Waterboom Grand Mall. Memang bagus tempatnya. Bagus. Bagus. Iya. Apanya yang paling menarik di sini? Kolam renangnya. Kolam renangnya? Ya. Pihak pengelola menyebut sejak hari pertama masa libur sekolah hingga memasuki pekan kedua ini, jumlah pengunjung lebih dari 8.000 orang. Libur panjang ini alhamdulillah jumlah pengunjung kami ada peningkatan, dan hingga sampai saat ini kurang lebih jumlah pengunjung sudah mencapai 8.000-an orang, Bapak. Itu dari mana saja Pak pengunjungnya? Kalau untuk pengunjungnya kami tentunya ada dari berbagai macam daerah, kabupaten di sekitar Kabupaten Maros, tentunya Kota Makassar juga. Tiket dengan harga terjangkau mulai dari Rp20.000 di hari biasa dan Rp40.000 saat akhir pekan atau libur nasional, menjadikan lokasi destinasi ini pilihan warga. Raisa Hambu melaporkan dari Kabupaten Maros. Festival Malino 2025 di Kabupaten Goa dimeriahkan dengan peragaan busana khas dan kebudayaan khas Sulawesi Selatan. Momen ini juga menjadi ajang promosi bagi UMKM lokal. Satu persatu model ini berjalan di atas panggung sambil mengenakan busana khas adat Sulawesi Selatan yang digelar dalam acara Beautiful Malino 2025 di Kabupaten Goa. Baju karya desainer lokal ini menampilkan warna-warna cerah dan pahit berkilau dengan ciri khas busana Sulawesi Selatan. Tentu dengan sentuhan modern dan memperlihatkan kekayaan ornamen dan corak budaya yang beragam. Mengusung tema Color of Culture, festival tahun ini juga menyajikan ragam budaya Sulawesi Selatan dalam balutan seni, kuliner, dan ekonomi kreatif. Selain hiburan, ratusan pelaku UMKM turut ambil bagian dengan menjajakan beragam kuliner dan produk lokal. Dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian, semua tersedia untuk memanjakan lidah para pengunjung. Selain itu, lomba memasak juga menjadi daya tarik tersendiri dalam acara ini. Ada DHT. Alhamdulillah di Beautiful Malino tahun ini kita menjual berbagai macam makanan dessert-dessert seperti salad buah, cheese sweet, ada rujak-rujak, ada semangka potong, dan ada cheese sweet, buah-buahan, dan kerupuk-kerupuk lain. Oh ya, alhamdulillah hasilnya bagus sekali, apalagi awal pertama buka itu penghasilan alhamdulillah. Ya, kami melibatkan masyarakat lokal karena memang tujuannya adalah masyarakat menerima langsung manfaatnya dengan bisa berjualan di lokasi event Beautiful Malino ini, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk memperkenalkan kuliner Kabupaten Goa. Sejauh mana? Festival Beautiful Malino tidak hanya menjadi ajang promosi budaya, tetapi juga menjadi sarana memberdayakan ekonomi masyarakat dan pelestarian seni lokal. Pemerintah Kabupaten Goa berharap acara ini terus mendapat dukungan dan menjadi agenda tahunan yang membanggakan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ya, atraksi pesawat TNI AU digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Pinrang. Acara ini juga sebagai edukasi dan hiburan kedirgantaraan bagi masyarakat dalam rangka Hari Bakti ke-78 Dirgantara. Pesawat yang diawaki personil Lanut Sultan Hasanuddin Makassar berakrobat di atas pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Malimpung, Kabupaten Pinrang pada Kamis pekan lalu. Aksi manuver pesawat pun mendapat sambutan dari warga yang menyaksikan. Kegiatan bertajuk Festival Dirgantara di Bumi Lasinrang ini mempertontonkan akrobat pesawat di udara dan terjun payung serta kegiatan budaya tarik kolosal. Ini juga dilakukan untuk menghibur dan mengedukasi serta mengenalkan kedirgantaran dan budaya kepada masyarakat. Festival Dirgantara ini juga bagian dari peringatan Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini merupakan sebuah event yang strategis bagi kami. Selain untuk sarana hiburan masyarakat,
Kegiatan ini juga merupakan sarana edukasi, sarana untuk memberikan sinergisitas antara TNI, Angkatan Udara, dan masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Pinrang. Atraksi ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga, apalagi warga jarang melihat akrobat pesawat dan aksi terjun payung. 12, Bapak Alahama. Apa kesannya? Bapak Alahama. Tadi bagaimana lihat parade terjun payung? 13, Bapak Amiruddin. Ini baru pertama Bapak kali. Amiruddin. 14, Bapak Lawang. Baru ini ya. Pak Lawang. Jadi senang ya? Iya. Selain itu, festival ini juga diisi bakti sosial seperti pembagian sembako dan sunatan massal. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Dipersiapkan TTB-nya. 63, Bapak Herman. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.